Nanti saya tidak mau ibu ngatain saya ikan kakap, ikan lele katanya. Pak Ustadz banyak bercakap batele-tele. Ribet jadi bagi saya nanti. Bu, yang terpenting bagi saya itu malam ini, apalagi ada Bapak Wakil DPR, Pak Caman hadir, ya, Tuan Guru kita hadir. Yang terpenting bagi saya malam ini saya tidak banyak, ya, ikan mujair, ikan seluang. Tahu ikan mujair, ikan seluang, Pak? Tahu. Kalau cair saya pun pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasriful khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya berpikir, Bapak Ibu, ini manusianya sangat luar biasa banyaknya. Tapi yang saya dengar suaranya mungkin sekitar 20-30 orang. Kalau yang di depan-depan ini ya saya harap maklum ya. Maklumlah kalau bapak-bapak kalau sudah ketemu dinding itu susah diajak berunding, Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Beli durian di pagi hari, yang jawab salam kita doakan semuanya insya Allah naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ini saya tidak tahu juga ini Bapak. Ya, dari sini rasanya bapak-bapaknya sangat luar biasa. Bu, apakah bapak-bapak kita ini ada keinginan yang belum terpenuhi, Bu? Jadi lesu dia malam ini. Bu, nanti kalau bapak-bapak satu kali ini tidak kuat juga jawab salamnya, tolong nanti pulang ya, tanyain seleranya, Bu. Bu, siap? Siap, Bu? Dengar tuh, Pak. Beli durian di pagi hari, yang jawab salam kita doakan nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bapak-bapak di sini ya, seleranya ada tetapi tenaganya tidak ada lagi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى آخر الأيام أما بعد. Sama-sama kita muliakan mudir pondok pesantren Pondok Modern Al-Azkiyah. Subhanallah walhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, umur yang panjang penuh dengan keberkahan, sehingga benar-benar mampu mengayomi, mendidik kita semua dan menjadikan pondok ini pondok yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat kita di sini. Yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, wabil khusus Bapak para pemimpin pondok pesantren dan tuan-tuan guru alim ulama cerdik pandai, wabil khusus orang tua saya Haji Masa dan Haji Adis dan orang-orang tua saya juga di sini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan selalu, amin ya rabbal alamin. Bapak Camat yang mewakili Bapak Bupati yang sudah panjang lebar kata sambutannya tadi, sehingga ibu pun tidak mengerti apa yang disampaikan. Ngerti Bu? Bu, ngerti Bu? Apalah mau gitu di sini Pak. Sebanyak ini satu pun tidak jawab. Bu, masih bisa kita lanjutkan? Kalau mau gitu. Bunga sudah dapat, siapa yang belum dapat bunga? Tunjuk tangan. Jangan sampai pulang nanti kecewa. Yang tidak dapat bunga minta sama suaminya. Bunga bang maksudnya. Kalau bunga itu nanti satu malam habis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hadir kita malam ini yang dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah dan penuh keberkahan hidup kita di dunia, dan penuh juga keberkahan nantinya ketika kita sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah jam 12. Kurang 12 kurang. Jam 12 kurang. Kalau di sini ceramahnya sampai jam berapa? Jam 2. Jam 2. Pak, sabar Pak. Biar ibu-ibu dijawab. Karena ibu-ibu lebih banyak di sini. Bu, sampai jam berapa kita? Jam 2. Bu. Bu. Mana suaranya Bu? Pak Andi Rojali mendengar kita sekarang. Mana suaranya? Bu. Sampai jam berapa? Masih sanggup duduk di sana? Yang penting malam ini kita cengar sama sudah, dengar hikmah maulid sudah. Ini nanti ada sambutan lagi ini. Semuanya di depan nih, kalau bisa nanti kita kasih semua kata sambutan. Siap? Saya tidak banyak, nanti dua hal yang akan saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Memang itulah manusia, pengennya segala cepat. Saya tidak mau nanti saya pulang ibu, saya jadi omongan ibu-ibu. Bu, saya itu tidak mau ibu-ibu Pak itu nanti ngomongin saya. Kenapa? Biasanya ibu-ibu tuh hobi ngatain orang, betul Pak? Tidak tahulah ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di tempat saya itu seperti itu, tidak tahulah ibu-ibu di sini. Pak, gimana Pak ibu-ibu di sini? Ini bapak-bapak yang lebih tahu. Sama. Gimana Pak?
Gitu juga ibu-ibu sini. Nanti saya tidak mau ibu ngatain saya ikan kakap, ikan lele katanya. Pak Ustadz banyak bercakap batele-tele. Ribet jadi bagi saya nanti. Bu, yang terpenting bagi saya itu malam ini, apalagi ada Bapak Wakil DPR, Pak Caman hadir, ya, Tuan Guru kita hadir. Yang terpenting bagi saya malam ini saya tidak banyak, ya, ikan mujair, ikan seluang. Tahu ikan mujair, ikan seluang, Pak? Tahu. Kalau cair saya pun pulang. Selesai urusannya. Sudah ceramahnya, Bu? Sudah, saya tutup. Saya yakin bapak-bapak ini sudah capek. Ini sudah jam 10:30. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduk kita walaupun dalam capek, walaupun letih, walaupun kita tak tahan lagi rasanya duduk di sini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita. Hadirnya kita malam ini tidak lain dan tidak bukan yang kita harapkan, Bapak Ibu. Berkah, maghfirah dan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Bapak Ibu, mungkin baru 2 tahun inilah kita rajin sholat di masjid. Mungkin baru 5 tahun inilah kita baru berusaha untuk sholat berjamaah di masjid. 50 tahun yang silam, 30 tahun yang silam, 40 tahun yang silam, umur kita habis kemana? Kita pun banyak lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini, mudah-mudahan kehadirannya kita malam ini akan mendapatkan berkah, maghfirah dan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama Bu, ya, sama-sama. Mudah-mudahan dengan syair ini menambah keberkahan kita hidup di dunia, bahkan nanti setelah kita mati. Yang bisa tolong kita sepakat, Bu, buka mulutnya semua. Kita doakan yang buka mulutnya dapat keberkahan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti saya akhiri, ya, yuk sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Okay. Syair ini adalah Al-Barzanji, itu intisari dari Al-Barzanji Bapak Ibu. Sebenarnya maulid di mana-mana itu ada baca Barzanji. Kalau kami di daerah Jambi, ya, biasanya ini tetap saya akan ambil intisarinya saja. Maka diutus kepada mereka seorang makhluk yang mulia, kepada hamba-hambanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cahaya nur yang terang benderang, penampilannya mencengangkan akal fikiran. Dialah kekasih Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cahaya nur ilahi, betapa agung kemuliaan ini, betapa agung kesempurnaan ini, menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya penceramah itu bukan saya, kata Pak ya mudir kita tadi. Awalnya ya itu dokter ya Das Atlantik itu rencana awalnya. Karena dokter tidak bisa, maka yang diganti Awal juga. awalnya lagi. Rabiul Awal. Ya maklum lah yang namanya pengganti itu Bapak Ibu ya kadang banyak kurangnya. Ya pengganti seadanya, betul Bu. Apalagi pengganti itulah di jam-jam sekarang, jam-jam tidur biasanya pengganti itu. Ya Bu, betul. Wajah-wajai kata orang Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya saya ceramah itu nengok tempat duduk Bapak Ibu, melihat tempat duduk. Iya, itu tanda-tanda bagi saya untuk menghentikan ceramah. Saya itu melihat tempat duduk, kalau sudah 3 kali berubah, itu sudah tanda-tanda alamat ngajak sudah. Apalagi ya kakinya sudah cagak 1, naik sebelah. Ada di sini kayak gitu. Jangan sampai dia cagak 2 Bapak Ibu. Cagak 2. Kalau cagak 2 itu tidak bisa kita larang lagi, dia langsung pulang Bu. Itu baru cagak 1. Mudah-mudahan ini betah kita malam ini. Mudah-mudahan yang betah sampai akhir. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah permudahkan urusannya. Amin. Apa yang diinginkan Allah kabulkan. Amin. Allah lunaskan segala hutang piutangnya. Amin. Jangan kuat nih yang kedengaran kawan sebelah, nampaknya kita punya hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengar, mohon maaf, mengadakan maulid ini hampir setiap tahun Bapak Ibu. Mungkin dalam 1 bulan itu ada, setiap harinya kita hadir maulid. Mungkin terpikir dalam benak kita, biasa maulid, biasa itu maulid. Padahal orang yang hadir malam ini tidak semuanya mampu hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Ini adalah suatu nikmat yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Rasul berjanji, Nabi berjanji Bapak Ibu, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang hadir membesarkan hari kelahiranku, kata Rasulullah, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Saya sendiri, kata Rasulullah, yang akan datang memberikan syafaat pertolongan di yaumil akhir nanti. Takbir. Waduh, masih semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Tak ada lagi suaranya. Bu, sambil buka itu Bu, kembangnya. Sayang takut nanti sampai ke rumah basi. Bu, apa yang rugi? Kita sudah mendapat jaminan baginda Rasulullah. Siapa yang memuliakan, membesarkan hari kelahiran baginda Rasulullah, insya Allah mereka akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Kalau mengharap dari amal ibadah kita, saya yakin rasanya kita ini tidak akan masuk surganya Allah. Kenapa? Kita banyak lalai dari perintah Allah, tetapi kita tak sanggup masuk nerakanya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan jaminan kita di mata Allah nantinya mendapatkan syafaat pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan ada kunci kebahagiaan dalam hidup itu Bapak Ibu. Allah mengingatkan kita, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Siapa yang cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta dan Allah akan kasih kepada baginda Rasulullah, dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia. Bapak Ibu, kemuliaan baginda Rasulullah Allah abadikan dalam Al-Quran. Tetapi Allah memuliakan baginda Rasulullah bukan karena nasab keturunan baginda Rasulullah. Allah memuliakan baginda Rasulullah bukan karena pangkat jabatannya, bukan ilmunya, tetapi Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah memuliakan baginda Rasulullah itu dikarenakan baik akhlak dan perilakunya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah akhlak yang mulia, pribadi yang mulia, perilaku yang baik. Itulah cara kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah diutus ke muka bumi ini tidak lain, kita ambil hikmahnya sedikit, sudah. Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu sangat penting Bapak Ibu. Nih anak-anak sekalian, anak-anak mahat, ya, percuma kita banyak ilmu kalau akhlak tidak baik. Percuma kita punya pangkat tinggi tapi tidak punya akhlak. Percuma kita punya titel SSSS. Kadang kita sibuk mengejarkan SS-nya, tetapi lupa minum es sama istri di rumah. Betul? Percuma, apa kata Rasulullah? Inna ahabbakum wa aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqo. Orang yang aku cintai, kata Rasulullah, orang yang akan dekat bersamaku, kata Rasulullah, semakin hari derajatnya semakin tinggi dan semakin dekat bersamaku di yaumil akhir nanti, kata Rasulullah, ahasinukum akhlaqan, adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi kuncinya akhlak kebahagiaan. Bahkan bagi kita ini Bapak Ibu mungkin tak mampu beramal banyak, mungkin tak mampu melakukan sebuah ibadah yang banyak rasanya, karena kita manusia yang lemah. Apa kata Rasulullah? Innal abda la yablughu bi husnil khuluqil azimah darajatal akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun bil ibadah. Mereka akan sampai derajat yang tinggi di sisi Allah disebabkan karena baik akhlaknya, karena baik perilakunya. Anak-anak semua, derajat kita akan semakin dekat bersama Rasulullah, sebab dikarenakan kita punya budi pekerti yang baik. Apa kata Rasulullah? Wa innahu la dha'ifun bil ibadah. Walaupun mereka sedikit ibadahnya, mungkin hanya yang wajib yang mampu dikerjakannya, tetapi dia baik akhlaknya, mereka lah semakin hari semakin dekat derajatnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan Rasulnya. Maka kunci kebahagiaan itu tidak lain adalah akhlak terutama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Bu ya? Saya tutup ceramah saya. Jangan belum Bu, Ibu sudah nyender enak sana. Saya sini tidak ada. Ini mohon maaf Bapak, Kiai, saya ini berdiri bukannya saya tidak sopan. Mohon maaf nih para guru-guru saya. Saya berdiri ini bukan tidak sopan, karena saya tidak pernah dikasih kursi. Ya biasanya nyuruh cepat sudah kalau ceramah tidak dikasih kursi dulu. Paling lama 10 menit. Ya sempat saya asam urat bengkak kaki Bu. Untung baik. Ya. So, sempat kayak mohon maaf nih kayak Pak Wali nih. Saya yakin kalau sorry Pak Wali.
Iya. Untunglah agak gagah sedikit saya dari Pak Wali. Dikit tapi banyaknya Pak Wali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu pantas kita contoh Bapak Ibu. Pantas dan sangat pantas. Ini kunci kebahagiaan. Kenapa? Ini kadang guru-guru kita sering berdoa di akhir-akhir yang dinanti-nantikan anak-anak kita nih. Kenapa doa penutup tuh biasanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Kalau belum doa itu kadang bingung santri ini lamonian, ustaznya doanya Rabbana kok belum selesai. Betul? Dengar Pak Ustaz? Menunggu Rabbana berhenti, ternyata belum Rabbana atina. Rabbana zalamna, belum juga selesai Pak Imam itu doa. Kenapa? Rasulullah, kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini. Kenapa? Rabbana atina, ya Allah berikan kami kebahagiaan. Hidup yang kita cari adalah bahagia, betul Bu? Dengar tuh Pak, betul Bu? Bahagia Ibu-ibu? Jawab Bu, biar dengar dia malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar, Rasulullah manusia, kita manusia, betul? Kita manusia, harusnya contohnya juga manusia. Ya wajar, manusiawi. Maka Allah mengutus baginda Rasulullah sebagai contoh uswah bagi kita semua. Maka untuk mencontoh, untuk mendapatkan kebahagiaan itu contohnya cuma satu nih, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manusia, kita makan, Rasulullah juga makan, betul? Betul. Rasulullah tidur, kita juga tidur, ya wajar kita contoh. Rasulullah marah, kita juga marah, betul Pak? Tetapi mohon maaf, kalau Rasulullah, Bu, Rasulullah makan, kita makan, tetapi Rasulullah itu sedikit makannya Bapak Ibu. Kalau kita dikit-dikit, itulah ibu orang. Rasulullah marah, kita juga marah, tetapi Rasulullah itu sedikit marahnya. Kalau kita dikit-dikit, kayak gitu mamamu ini. Hah? Jujur Pak, Bapak nih yang biasa lebih tahu tentang ibu-ibu. Pak, ibu-ibu tuh dikit-dikit marah Pak. Jujur, kita jujur malam ini Pak, biar dia berubah. Yang ada dusta di antara Mohon maaf, kita sama tes kejujuran. Kita pulang cepat salah, betul Pak? Kuat-kuat sedikit Pak, biar dengar. Kita pulang cepat salah, betul Pak? Pulang lambat salah, betul Pak? Tidak pulang? Apa tidak pulang? tambah betul. Tidak pulang tambah salah kita Pak, betul? Pantas kita mencontoh baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita contoh itu anak-anakku sekalian, yang perlu kita contoh salah satu yang sangat-sangat kita inginkan adalah akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pak Ustadz, akhlak kepada siapa yang harus kita contoh? Akhlak untuk siapa? Ini tadi sudah kita jelaskan oleh guru-guru kita. Yang pertama, akhlak yang harus kita contoh adalah akhlak yang harus kita perbaiki adalah akhlak kepada Allah. Bu, yang nggak jawab bisulan nih. Bu, Masya Allah, mudah-mudahan mudah rezekinya, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang pertama yang harus kita contoh, akhlak kepada Allah.
Kenapa? Banyak kita beramal, banyak kita melihat orang yang ibadahnya rajin, tapi ngerumpi juga masih rajin, betul? Betul. Hadir orangnya Bapak Ibu? Dah. Seharus sudah jelas orang yang rajin ibadah sholat 5 waktu sudah jelas. Definisi sholat sudah jelas mengatakan inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah dirimu perbuatan keji dan mungkar. Tetapi rajin sholat bukan hanya sholat sendiri, bahkan sholat berjamaah di masjid. Ya, tetapi ngatain orang juga rajin, betul? Betul. Ada di sini orangnya? Ada. Alhamdulillah kalau tidak ada yang mengaku. Di mana salahnya? Salah kita tidak ada adabiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita tidak tertanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menegaskan yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Salah satu kunci kebahagiaan itu adalah ittaqillah haitsuma kunta. Taat, takutlah kalian kepada Allah di mana saja berada. Kalaulah tertanam rasa takut dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan memikirkan siapa-siapa. Kita akan berusaha taat sebaik mungkin kepada Allah, bukan karena siapa-siapa. Bu, mohon maaf, nih saya yakin kalau pengajian hadirnya luar biasa, bajunya bagus-bagus, betul Bu? Pak, ke masjid bajunya bagus-bagus, saya yakin. Nih hadir ke sini malam ini, bajunya sangat luar biasa bagus-bagus. Ke masjid, sholat di masjid bajunya rapi, kainnya bagus, muknanya juga bagus. Tetapi kalau di rumah mohon maaf, nih bapak-bapak lebih tahu tentang ibu-ibu, betul Pak? Terkadang apa ketemu, betul? Bu, mukena banyak, tetapi dari awal nikah sampai akhir, sampai meninggal dunia, itulah mukena di rumah yang dipakai. Coba kita persiapkan diri untuk menghadap Allah dengan sebenar-benar, bukan hanya secara syariat, tetapi adabiah kita kepada Allah. Yuk sama-sama kita berbagi. Mulai dari cara kita berpakaian, mempersiap diri untuk menghadap Allah. Tempat kita perhatikan. Kenapa? Makanya sebaik-baik tempat, salah satu tempat ibadah itu adalah masjid. Makanya masjid akan mendatangkan ketenangan dalam beribadah. Ya, rumah dekat masjid, tetapi kita susah untuk melangkah ke masjid, betul? Nah, makanya berubah, manfaatkan secepat mungkin ya kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Hanya saja ibadah seseorang itu akan diterima oleh Allah dengan sebab ya mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarat, ya tidak ada syarat yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhlak yang harus kita contoh, yang harus kita perbaiki yang kedua. Dua janji saya tadi akan saya sampaikan. Yang terakhir ini adalah akhlak sesama kita. Yuk sama-sama kita perbaiki. Ini kunci kebahagiaan dalam dunia. Kenapa kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah sesama manusia dalam dunia ini dengan budi pekerti yang baik. Bu, berbudi pekerti yang baik, akhlak yang baik itu yang harus kita ya perbaiki dalam dunia ini. Biarlah mereka tidak senang dengan kita, biarlah mereka memusuhi kita di mana-mana, asal kita tidak pernah ada benci di dalam diri kita. Biarlah mereka yang membenci kita, memusuhi kita di mana-mana, asalkan jangan kita membenci dan memusuhi mereka di mana-mana. Orang yang benci dengan kita, orang yang tak senang dengan kita, ketika dia bertemu dengan diri kita, maka dia akan seperti orang kebingungan Bapak Ibu. Dia akan ya bingung sendiri kalau ketemu gitu. Itu kalau ada orang yang tak senang dengan kita. Betul Bapak Ibu? Itu kalau orang yang tak senang dengan kita. Makanya para ulama mengatakan kunci kebahagiaan adalah rajulun baina rajulun adawah.
ketika kalian bertemu dengan seseorang walaupun mereka memusuhi kalian, binazri mahabbah, ya pandanglah mereka dengan wajah kasih sayang, tetaplah tersenyum, tetaplah bermanis wajah Bapak Ibu. Makanya itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita, ya, senyum, sapa, tetap bermanis wajah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yazil habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah mengharapkan diri kita semua, mengharapkan kita tidak banyak Bapak Ibu. Harapan Rasulullah menginginkan kita berada di surganya nanti bersamanya. Itulah harapan baginda Rasulullah, itulah doa baginda Rasulullah. Maka tidak sia-sia hadir kita malam ini insya Allah. Kenapa? Ketika Rasulullah ditanya oleh Allah, ya Muhammad, apa yang mampu membuat dirimu ridha? Muhammad, apa yang mampu membuat dirimu senang Muhammad? Apapun yang membuat dirimu senang Muhammad, apapun yang membuat dirimu senang Muhammad, fatarda, maka aku akan ridha. Begitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Beda dengan nabi-nabi yang lain Bapak Ibu. Dari 124 nabi, 313 rasul, 25 yang wajib kita imani, 5 yang bergelar tinggi, ulul azmi, 1 yang diberikan kemuliaan dan juaranya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain Bapak Ibu, mereka meminta ridhonya Allah. Kalau Nabi Muhammad, Allah menunggu ridha baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, wa ahadun min ummati la yadkhulun nar. Ya Allah, yang mampu membuat diriku ridha, yang membuat diriku senang ya Allah, yang membuat diriku senang ya Allah, salah satu dari umatku, tidak ada lagi yang tidak engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah haramkan atas umat-umat Nabi terdahulu, ya, sebelum umat baginda Rasulullah masuk ke surganya Allah. Maka beruntunglah ya orang yang benar-benar mencintai baginda Rasulullah, orang yang senantiasa menanamkan mahabbah kecintaan baginda Rasulullah. Walaupun lama dia duduk di sini, dia duduk dikarenakan dia cinta kepada baginda Rasulullah, bukan karena yang lain. Hadirnya kita datang malam ini bukan karena yang lain. Saya yakin, saya husnuzan, karena kita sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mahabbah ini, kecintaan ini akan mendatangkan ridhonya Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting berkah dalam hidup kita, berkah keluarga kita, berkah anak, cucu dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ya kita doakan ma'had ini senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, sehingga mampu memberikan dan mendatangkan, menjadikan anak-anak kita, kampung kita, ya desa kita, kecamatan kita, bahkan kabupaten dan provinsi kita menjadi ya yang penuh dengan keberkahan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf kepada tuan-tuan guru, mungkin banyak salah khilafnya. Kepada ya pemuka-pemuka masyarakat, saya minta maaf juga ya, terutama kepada wabil khusus kepada tuan guru ya Kiai Haji Muhammad Ridwan ya.
Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.